Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempercayai akan datangnya hari kiamat adalah salah satu daripada rukun iman. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan tiba, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tanda-tanda kiamat dalam beberapa ayat Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selain itu, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beberapa tanda hari kiamat sudah terjadi dan beberapa lainnya masih misteri. Di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan muncul, khamar diminum, zina dilakukan dengan terang-terangan, serta kaum laki-laki menjadi sedikit dan kaum perempuan menjadi banyak, hingga di tengah 50 perempuan hanya ada seorang laki-laki yang mengayomi. Hadis riwayat Imam Bukhari. 10 tanda-tanda hari kiamat dikutip dalam beberapa kitab, seperti yang disebutkan juga di dalam Al-Quran. Tanda kiamat diantaranya 1. Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sebagaimana bunyi riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi,
harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 sampai 8 tahun. 2. Dajjal. Selanjutnya, makhluk penyebar fitnah di bumi bernama Dajjal akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Tanda kiamat yang ketiga, Nabi Isa memimpin dunia. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di mana Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Sebagaimana bunyi firman tersebut, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Tanda hari kiamat yang keempat, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak bumi. Dalam firman-Nya Allah berfirman, qalu ya dzal qarnaini Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? 5. Tanda hari kiamat yang kelima ialah matahari terbit dari arah barat. Fenomena matahari terbit dari arah barat menjadi fenomena tak biasa yang muncul sebagai tanda hari kiamat. Matahari yang selalu terbit dari arah timur nantinya akan terbit dari barat, sebagaimana dalam hadis Abu Daud serta Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama
sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Tanda kiamat yang keenam, dabbah, binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat, namun tidak dapat diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat yang terdahulu. Tanda kiamat yang ketujuh, adanya kabut dan angin berhembus. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 10 ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Bunyi ayat tersebut, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, yang artinya maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Kemudian tanda hari kiamat yang kedelapan, munculnya api. Sebuah hadis riwayat Muslim menjelaskan mengenai kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Tanda hari kiamat yang kesembilan, terjadinya gempa. Terjadinya gempa sebagai tanda hari kiamat dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat pertama. Bunyi ayat tersebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Kemudian tanda hari kiamat yang ke-10, kehancuran Ka'bah. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda terakhir mengenai terjadinya hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Hakim dan riwayat Imam Abu Ya'la oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, yang artinya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yang artinya Ka'bah diruntuhkan oleh Dzu Suwaikatain dari Habesyah. Demikianlah penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan sejumlah hadis. Semoga kisah mengenai tanda-tanda hari kiamat ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa lebih giat untuk menjalankan perintah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.